Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Mukarramah Musdalifah dengan NIM 11220053. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang administrasi pertanahan dengan dosen pengampun. Pendahuluan. Apa sih administrasi pertanahan itu? Administrasi pertanahan merupakan aspek penting dalam tata kelola negara yang berkaitan langsung dengan peraturan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah. Tanah memiliki nilai strategis baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Materi yang pertama, sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kapasitas hukum dan pelindungan hak atas tanah. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pendaftaran pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar. Nomor 2. Pemeliharaan data pendaftaran untuk memperbarui data pemilikan atau pemeliharaan hak. Nomor 3. Produk utama dari proses ini adalah sertifikat hak atas tanah yang menjadi bukti hukum atas hak milikan. Materi yang kedua, hak atas tanah dan pemeliharaan hak. Jenis-jenis hak atas tanah yang diakui secara hukum antara lain 1. Hak milik, 2. Hak guna usaha, 3. Hak guna bangunan, 4. Hak pakai, 5. Hak sewa, 6. Hak pengelolaan. Pemeliharaan hak dapat terjadi melalui berbagai cara seperti jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan pembalasan hak. Proses ini harus dilakukan di hadapan pejabat, pembuatan akte tanah, PPAT, dan dicatat dalam sistem pendaftaran tanah. Materi yang ketiga, reformasi agraria. Reformasi agraria bertujuan untuk mewujudkan keadilan agraria dan mengurangi ketimpangan pengusaha tanah. Komponen utama reformasi agraria meliputi 1. Legalisasi aset bagi masyarakat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun. 2. Retribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki atau memiliki lahan sempit. Pelaksanaan reformasi agraria dilakukan oleh Kementerian ATR atau BPN melalui Program Strategis Nasional. Materi yang keempat, sengketa dan konflik pertanahan. Konflik pertanahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik vertikal antara masyarakat dan negara. Nomor 2, konflik horizontal antar individu atau kelompok. Penyebab konflik meliputi tumpang tindih hak, ketidakjelasan status hukum tanah, dan lemahnya dokumentasi. Penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui 1. Mediasi dan negosiasi, 2. Adjudikasi, 3. Peradilan PT-UN, 4. Penyelesaian non-litigasi. Materi yang kelima, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 terhadap dalam proses ini meliputi 1. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil. Prinsip dasar yang harus dijaga adalah kepentingan umum, keadilan, partisipatif, dan pemberian ganti rugi yang layak. Materi yang terakhir, tata ruang dan zonasi tanah.
Tata ruang berperan penting dalam perencanaan pembuangan tanah. Zonasi menentukan peruntukan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah, RW, RT, dan rencana detail tata ruang RDTR. Peraturan yang menjadi landasan hukum adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Zonasi memastikan tanah digunakan dalam sesuai fungsinya, perumahan, industri, pertanian, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.